Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, anak-anak sudah siap semua ya? Ini sudah ada 13 anak yang bergabung. Ya, untuk lebih jelasnya, minta tolong mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan, jadi nanti suara lain tidak masuk ya. Ya Bu, Ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya, tanggal 26 Agustus 2021, hari Kamis ya. Anak-anak di rumah ya. sebelum mulai pembelajaran tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, kalau gitu berarti sudah siap ya, hari ini kita belajar ya. Siap belum? Siap. Ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sudah selesai berdoanya. Nah, sekarang guru tanya dulu. Anak-anak sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, nggak ada yang sakit ya. Nah, ya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang ya, sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Pembelajaran tematik bukunya seperti ini. Sudah disiapkan ya? Ya. Sekarang dibuka halaman 141. 141. Sudah ketemu? Ya. Sebelum pembelajaran, Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan belajar kita hari ini ya. Jadi hari ini tuh kita ada beberapa tujuan belajarnya yang harus dicapai anak-anak. Yang pertama, anak-anak atau siswa mampu membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Ya, itu yang tujuan pertama kita belajar hari ini. Yang kedua, coba mic-nya dimatikan dulu. Nabila Al-Fatika sama Mbak Wahyuni. Ya, Mbak Anissa Kinara Akila, mic-nya dimatikan dulu. Ya. Lalu tujuan kedua adalah agar siswa mampu bercerita melaporkan hasil wawancara. Tujuan ketiganya, mampu membuat daftar tugas pembagian pertanyaan wawancara. Yang Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan penjumlahan berulang atau perkalian ya. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kita buka halaman 141, di situ ada bacaan singkat ya, ada pernyataan di situ. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Anak-anak bisa menyimak di situ ya. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Nah, mereka lalu berdiskusi ini ya untuk menyiapkan wawancara. Tapi sebelum melakukan wawancara kita harus membuat daftar apa dulu? Ada yang tahu? Sebelum wawancara berarti kita harus menyiapkan apa ini? Daftar mana nggak ada suaranya? Daftar pertanyaan. Ya betul. Sebelum wawancara berarti harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, sekarang Bu Guru punya nih soal nih. Nah, tugasmu ya, kita lihat dulu ini. Tugasmu yang pertama ya adalah membuat pertanyaan.
Bisa disimak di situ? Bisa kelihatan ya tugasnya ya? Nah, ini soal yang Bu Guru siapkan untuk kalian. Kerjakan soal di bawah ini. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman seperti yang tadi Bu Guru bacakan ya. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Siti dan teman-teman akan membagi tugas pertanyaan. Nah, ya suaranya dimatikan dulu, biar lebih jelas. Nah, sekarang kembali ke sini lagi. Jadi itu kalau membuat pertanyaan itu di sini ada kode-kodenya karena pertanyaannya ada 6 ya. Jadi kodenya ada 6. Nah, ini kode 1. Kode yang pertama untuk pertanyaan yang berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi Pak Didi itu mendapat keuntungan dari jualan tanamannya ya. Terus kode pertanyaan yang kedua untuk yang berhubungan dengan jenis tanaman yang dijual. Terus yang ketiga untuk pertanyaan yang berhubungan dengan izin melakukan wawancara. Yang keempat, kode keempat untuk pertanyaan yang berhubungan dengan mulainya berjualan. Kode yang kelima, kode kelima untuk pertanyaan yang berhubungan dengan identitas si penjual. Jadi bisa menanyakan apa ini? Kalau belum kenal berarti bisa menanyakan apa? Nama. Iya betul, nama. Terus kode yang keenam untuk pertanyaan yang berhubungan dengan kiat-kiat usaha penjual. Nah, sekarang itu tadi soalnya ya. Sekarang ada tantangannya. Tantangan itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi nanti kalian harus membuat pertanyaan dengan pola seperti ini. Jika Siti dan Edo akan melakukan wawancara dengan jatah masing-masing 3 pertanyaan bergantian, berapakah kode yang didapatkan masing-masing? Jika ditulis urut dimulai dari Siti. Nah, polanya seperti ini nih. Ada Siti, Edo, terus Siti lagi, Edo lagi, Siti lagi, Edo lagi. Berarti pertanyaannya gantian. Sampai di sini sudah jelas apa belum? Jelas. Nah, sekarang ini ada pilihan jawabannya nih, A, B, C, D. Nanti kalian pilih yang betul yang mana. Nah, untuk bisa menjawab berarti Bu Guru kembalikan ke sini dulu nih, ke pertanyaan ini ya. Nah, kalau diurutkan ya, kalau diurutkan kira-kira nih yang nomor 1 mana dulu nih? Apakah tiba-tiba langsung bertanya berapa keuntungan yang diperoleh? Nah, atau menanyakan identitas dulu, atau menanyakan kiat-kiatnya dulu. Nah, kira-kira yang pertama yang mana ini? Anak-anak tahu nggak? Kalau mau melakukan wawancara, kalau belum kenal berarti harus apa dulu? Ya. Ya, bisa menanyakan nama. Sebelum menanyakan nama, apakah kalau bertanya dalam wawancara tiba-tiba, Pak, namanya siapa? Nah, apakah boleh begitu? Berarti harus apa dulu nih? Harus minta izin, harus minta izin. Berarti kalau yang minta izin yang kode keberapa itu? Kode berapa? Ya, 3. Berarti yang pertama Siti dulu ya. Siti itu berarti bertanya dengan kode ketiga. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Kalau minta izin bagaimana? Pak, bolehkah apa? Bolehkah melakukan? Ya, minta izin untuk wawancara berarti pertanyaannya, Pak, bolehkah
Kami melakukan apa? Wawancara, betul. Ya, berarti kode pertama itu pertanyaannya boleh seperti ini ya. Pak, bolehkah kami melakukan wawancara? Nah, sekarang biar kalian langsung tahu, oh berarti yang pertama itu Siti dulu kode 3. Langsung lihat di pilihan jawabannya, kode 3. Kalau Siti yang kode 3 itu yang mana ya? Jawabannya yang mana tuh? Yang pertama Siti yang ada kode 3, 03, yang mana tuh? A, apa B, apa C, apa D? Ya, itu ada 2 kemungkinan ya. Kalau tidak B, berarti D. Nah, sampai di sini. Terus kita kembali lagi ke pertanyaan ini lagi. Terus setelah izin melakukan wawancara, berarti kalau belum kenal, kan belum kenal ya berarti ya. Itu berarti menanyakan apa tadi? Ya, kalau menanyakan nama berarti kode yang mana? Kode berapa itu? Kode? Ada yang tahu kode berapa? Identitas itu kode berapa itu? Kode 5. Kode 5 yang berhubungan dengan identitas si penjual. Berarti kodenya 5. Kalau menanyakan identitas berarti kalau belum kenal, tadi kan kalian bilang harus menanyakan nama dulu tuh. Nah, kalau menanyakan nama berarti kira-kira pertanyaannya apa? Kalau menanyakan nama, pertanyaannya apa? Coba Mbak Akila, kalau belum kenal berarti kalau mau wawancara tanyanya bagaimana? Siapa? Pak? Iya. Pak, siapa nama? Bapak. Bukan Bapak. Pak, siapa nama Bapak? Gitu ya. Berarti sekarang kita kembali lagi ke yang pertanyaan, yang ini, yang jawaban pilihannya. Berarti tadi setelah menanyakan yang mana tadi ya, salah, bukan yang ini. Yang ini. Berarti tadi setelah nomor 3, kode nomor 3, berarti kode nomor berapa tadi? 5. Ya 5. Berarti gilirannya siapa nih? Siti apa Edo ini? Setelah Siti berarti Edo. Berarti Edo yang nomor 5. Coba mana tuh yang nomor 5 Edonya? Dari A, B, C, D ini berarti yang Edo nomor 5 yang jawaban mana ini? B. Nah, dari 2 jawaban ini saja sudah kelihatan ya. Oh, berarti jawaban yang betul adalah yang B. Ya, betul. Coba sekarang kok bisa sih, Bu? Masa sih? Coba kita buktikan ya. Nah, ini Bu Guru sudah menyiapkan jawaban yang betul. Nah, coba diamati. Pertama gilirannya Siti. Ya, itu pertanyaannya pertanyaan kode 3 nih. Pak, bolehkah kami melakukan wawancara dan menanyakan beberapa pertanyaan? Pertanyaannya kode 3. Lalu penjualnya menjawab ya sesuai pertanyaan. Terus gilirannya Edo nih sekarang nih. Siapa nama Bapak? Terus dijawab sama penjualnya lagi ya, sama Pak Didi tadi. Terus yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini pertanyaan kode 4. Kapan Bapak memulai usaha tanaman ini? Nah, itu berarti pertanyaan kode 4.
Terus dijawab oleh penjualnya, misalnya, oh iya Bapak mulai berjualan mulai dari tahun 2019 misalnya ya. Terus sekarang habis itu terus gantian Edo yang bertanya, yang berhubungan dengan jenis tanaman ya, jenis tanaman yang dijual. Pertanyaan kode 2 nih. Tolong dijelaskan Pak, apa jenis tanaman yang dijual di toko Bapak? Bisa membuat pertanyaan seperti itu, atau bisa diganti juga, Pak, tanaman apa saja yang dijual di sini? Itu juga bisa ya. Terus dijawab lagi sama penjualnya sesuai pertanyaannya. Terus setelah itu berarti giliran si Siti. Boleh kami tahu Pak, berapa keuntungan bersih yang didapatkan per bulan? Berarti keuntungan berjualannya ya. Atau pertanyaannya juga bisa diganti, Pak, bolehkah kami tahu keuntungan yang didapatkan dari penjualan setiap bulannya? Nah, itu juga boleh. Terus sekarang giliran Edo lagi yang bertanya tentang kiat-kiat ya. Tentang kiat-kiat ini. Nah, kiat-kiatnya tuh biasanya tuh terakhir pertanyaannya. Dapatkah Bapak menjelaskan kiat-kiat sukses Bapak dalam menjalankan usaha ini? Atau bisa juga diganti, Pak, dapatkah Bapak menjelaskan tips-tips sukses Bapak dalam menjalankan usaha ini? Nah, gitu. Jadi kalau wawancara itu kita harus menyiapkan pertanyaan yang sesuai. Nah, kira-kira seperti itu. Anak-anak sudah paham apa belum sampai di sini? Sudah. Ya, berarti ada pertanyaan siapa, kapan, bagaimana, dapatkah itu juga termasuk ya. Terus bolehkah kami tahu Pak? Nah, berapa? Nah, itu juga termasuk bertanya, kalimat tanya ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah B ya. Jawaban yang benar B. Ini jawabannya seperti ini. Nah, ya, itu tadi pertanyaan pertama dari Bu Guru ya. Itu tadi tentang bahasa Indonesia ya, belajar membuat pertanyaan. Nah, sekarang ayo kita kembali ke buku tema lagi.